Pak Taufik, bagaimana kemudian ketika tagar sudah ramai di sosial media, Anda kan pendukung Jokowi, partai Anda, bagaimana kemudian bisa membumikan tawaran-tawaran konkret itu sehingga kemudian masyarakat itu yakin untuk memilih apa yang Anda tawarkan? Kan komunikasi politik. Jadi misal kemarin itu adalah Pak Jokowi bertemu dengan ulama se-Jawa Barat. Sebelumnya itulah Pak Jokowi adalah meresmikan sebuah konferensi yang ingin membumikan Islam wasatiyah. Jadi Islam moderat di Indonesia. Dan hal-hal yang seperti itulah yang dikomunikasikan. Jadi tidak selalu itu adalah masalah misalnya seperti ganti presiden atau tidak ganti presiden, ya kan? Kalaupun dia muncul ke dalam media sosial, itu adalah bukan sebuah pertukaran ide menurut saya. Itu hanya adalah memperkenalkan. Tetapi kalau misalnya seperti misalnya adalah bertemu dengan sejumlah ulama, kemudian adalah itulah menjadi konten daripada media sosial, itu kami menganggap bahwa itu adalah lebih produktif, lebih baik. Jadi itu bukan sebagai reaksi terhadap tagar ganti presiden, tidak. Memang ya sudah seperti itu menurut saya yang harus dilakukan oleh presiden dan telah dilakukan sudah cukup jauh. Kalau dikatakan misalnya cukup besar misal pembelinya, kami juga tidak khawatir. Karena kita ketahui bahwa kalau presiden nanti adalah dua pasang, berarti kan itu kan rakyat akan stand up, menyebelah, membelah, ya. Dan itu telah terjadi sebelumnya. Friksinya juga. Kalau misalnya adalah di dalam konteks realitas Indonesia itu adalah membelah begitu dari 250 juta rakyat Indonesia. Kalau dia ini adalah satu sisi adalah pendukung Pak Jokowi, satu sisi adalah pendukung bukan Pak Jokowi, itu sudah sangat besar. Ya kan? Sudah sangat besar jumlahnya. Jadi kalau misalnya kaos berapa dan sebagainya, bukan ada persoalan yang sangat luar biasa bagi kita. Ya, orang membeli kaos tersebut. Kenapa kita tidak memperkenalkan adalah misalnya kota lagi atau apa saja, tetapi kita menganggap bahwa tidak lagi di situ poinnya, tetapi poinnya adalah pada menjelaskan apa yang telah dilakukan sekarang oleh presiden, dan presiden terus melakukan perjalanan dan kemudian kita juga terus melakukan komunikasi hal tersebut. Nah, menurut saya disitulah perang gagasan. Tetapi kalau misalnya seperti tagar seperti itu, menurut kita ya itu adalah mempertegas, tidak ada masalahnya, tetapi tidak akan mengkhawatirkan kita karena itu bukan konten daripada medsos yang sangat produktif dan kemudian terbeli oleh masyarakat yang sudah sangat terdidik, apalagi anak-anak muda sekarang ini. Menurut saya tidak di situ. Orang-orang yang tadi yang disebutkan anak-anak muda yang berusia 18 tahun hingga 35 tahun yang sangat besar, sekitar 50% lebih, dia sangat terdidik. Ya, menurut saya mereka sudah bisa membilahkan, misalnya medsos, ya kan? Itu ada media online. Media online itu juga mereka tahu, ini yang media online yang bisa terpercaya. Ada media online yang tidak percaya karena memang dibentuk hanya sekedar untuk bersikap partisan saja. Karena itu adalah seperti Jak TV dan sebagainya, itu adalah dianggap adalah media yang netral. Karena itu adalah akan dilihat yang seperti itu. Media online itu misalnya seperti sejumlah media online yang besar-besar, seperti taruhlah misalnya Detik, kemudian Viva dan sebagainya, apalagi adalah Republika, yang kemudian Kompas dan sebagainya, itulah media online yang dianggap terpercaya. Dan kalaupun ada kabar dari media online lain yang dibentuk itu partisan, itu mereka akan konfirmasi kepada media-media tersebut. Itu karena mereka terdidik. Karena itu kita tidak akan khawatir terhadap hal tersebut, karena toh itu adalah yang melakukan hal tersebut kan yang misalnya adalah hal-hal yang tidak ada, kemudian mereka masukkan, dirubah muka orang dan sebagainya, meme dan sebagainya, itu kan dilakukan oleh orang-orang personal yang hadir ke rumah orang. Itu adalah memang mungkin kita berlaku bagi orang yang tidak terdidik.
ya. Tetapi bagi orang terdidik dia akan melakukan konfirmasi pasti kepada media lain. Jadi kami tidak khawatir sama sekali dengan persoalan seperti itu karena apa? Kami yakin kepada pemilih yang terdidik. Saya sudah tangkap poin apa yang disampaikan Pak Taufik, bahwa Pak Taufik mungkin mengatakan bahwa sebenarnya di luar sana banyak kalangan-kalangan terdidik yang tidak hanya referensinya ini hanya hashtag dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya ke Pak Heri, betulkah demikian Pak Heri? Karena saya lihat sekarang banyak sekali kalangan muda yang malas sekali baca berita, baca koran, kadang mungkin baca web saja sekarang sudah malas, cuman lihat trending topik. Ini apa sih yang dilihat, cuman framingnya seperti apa, langsung mereka mengikuti dari timeline yang di Twitter atau di sosial medianya. Pak Taufik harus ngomong begitu, nggak boleh khawatir. Harus temuan Anda deh, teman Pak Heri deh. Soalnya kalau Pak Taufik khawatir jadi masalah ini. Kemudian Gerindra harus pede. Selalu pede Pak. Makanya karena saatnya Gerindra sekarang. Mas Hasto itu kan nulis, dia bikin itu kaos gitu ya kan. Ditulis itu di kaosnya itu. Kamu nggak akan kuat, kan nggak menyebut nama, karena kan tagarnya itu kan ganti presiden namanya nggak ada. Di situ kamu nggak akan kuat jadi presiden, biar Jokowi aja. Sindir-sindir halus nggak lah. apa-apa pakai tagar apapun kan itu sah gagasan ya Mas Heri ya. Kita kembali pada masyarakat gitu loh. Kalau ternyata tagarnya Pak Hasto nanti disambut masyarakat ya kita sportif aja gitu loh. Begini, pemilih Indonesia tadi udah disebutkan oleh Bang Frits misalnya, 50% dari 193 juta itu adalah pemilih pemula dan pemilih muda. Gabungan itu ya, sampai umur 35 tahun. Saya 2 kali itu ikut menjadi narasumber seminar bersama Pak Rudiantara. Teman-teman di Kominfo itu sudah kasih tagline bahwa media sosial itu pilar kelima dalam demokrasi. Hari ini tuh mereka udah berani tuh bicara di depan publik. Setelah pers, pers itu the 4 state, sekarang the 5 itu media sosial. Saking media sosial itu berpengaruh. Tentu akan dilihat juga berpengaruhnya itu pada audiens seperti apa, pada perilaku pemilihan seperti apa. Jakarta masif. Sangat, dan itu terbukti pada Pilkada DKI tahun 2017 karena pemilih-pemilihnya itu pemilih-pemilih cerdas. Jawa Barat nggak begitu berpengaruh, jadi memang ada segmentasi pemilihnya. Jadi kalau misalnya wilayah-wilayahnya berada pada wilayah urban, ya wilayah katakan kota-kota besar, akan berpengaruh gitu media sosial itu. Tapi masuk pada pemilih-pemilih tradisional, masuk di kantong-kantong NU misalnya, kalangan Nahdliyin, belum tentu media sosial itu berpengaruh gitu. Mungkin bisa jadi lebih ke kalangan ulama dan lain sebagainya. Di Jawa Barat itu 49 juta ya pemilihnya, paling besar. 32 juta di Jawa Barat. Nggak ngaruh tuh, nggak begitu berpengaruh. Ternyata media sosial sampai hari ini udah mau pemilu nih, udah mau pilkada di Jawa Barat itu. Apa? Tapi DKI luar biasa. Nah ini gambarannya. Jadi setiap daerah punya karakter sendiri-sendiri. Persis, di Indonesia ini kan kalau 193 juta pemilih itu kan karakteristiknya berbeda-beda. Coba Indonesia Timur hari ini, Indonesia Timur ya. Saya lihat, siapapun lah, mungkin saya yakin siapapun pasti tahu bagaimana militansinya teman-teman di Indonesia Timur. Mereka itu memang militan terhadap politik itu, pilihan politik itu saklek gitu. Sulit kita rubah dengan media sosial itu. Referensi mereka dari? Ya, misalnya, saya sebutlah katakan misalnya Pak JK itu sangat berpengaruh di Indonesia Timur, misalnya. Itu adalah fakta, gitu. Tidak, kalau kita presentasi, berarti aspek ketokohan yang lebih besar di sana, misalnya. Di Jawa Timur tadi saya sebut misalnya. Sekarang yang bertarung di Pilkada Jawa Timur adalah 2 tokoh NU. Berarti kan masih jadi referensi. Jawa bagian selatan, daerah atau yang kita kenal dengan wilayah Mataraman, itu nasionalis. Yang unggul di situ PDIP misalnya. Pacitan yang menang Demokrat, kebetulan Pak nasionalis juga gitu. Jadi di Sumatera misalnya yang unggul, siapa yang bisa mengalahkan misalnya Sumatera Barat militansinya dengan partai-partai Islam? Nggak pernah menang tuh partai nasionalis di Sumatera Barat. Itu membuktikan gitu bahwa ternyata memang aspek ideologi juga masih berpengaruh. Jadi saya katakan kalau di wilayah urban, kota-kota besar, media sosial masif gitu. Masif untuk tingkat pemilihnya juga bisa dilihat. Tapi apakah kemudian di wilayah urban khususnya Jakarta itu nanti punya pengaruh di wilayah lain? Kemudian dia melihat, oh di Jakarta yang lagi banyak pendukungnya si A. Ya fakta saja, kan terbukti. 2012 yang beli kaos kotak-kotak Pak Jokowi itu emang orang Jakarta aja, kan tidak.
fenomenal itu kan muncul di seluruh Indonesia, gitu. Jadi dari sosial media Jakarta, kemudian itu nanti akan diikuti di wilayah-wilayah kalau lain. saya masih melihat, silahkan saja sepanjang tarung ini adalah tarung positif ya menurut saya, jangan sampai melebar kemana-mana. Kalau udah turun ke dunia nyata itu yang paling kita khawatir. Kalau ini kan kayak gini Mbak, pergilah ke Jogja, pergilah ke Bali, lihat tuh kaos-kaos macam-macam kan tulisannya gitu. Sepanjang tidak sara, sepanjang tidak mengancam NKRI, gitu kan, tidak melanggar aturan dari undang-undang pemilu, silakan aja. Apa yang dikhawatirkan? Kalau Pak Taufik mengatakan nggak khawatir, wajar Pak Taufik harus bilang nggak khawatir dong. Kalau kemudian Gerindra PKS mengatakan confident, ya confident silahkan aja. Bikin dong kaos juga laku gitu. Ya, orang bikin ini, kita bikin ini. Jangan sampai dia meluber kemana-mana. Oke, gitu. baik. Saudara, di era sosial media ini banyak yang mengatakan rupanya visi misi para calon presiden, calon wakil presiden, partai politik tidak lagi dianggap terlalu penting. Bagaimana kemudian kemasan mereka lebih ngepop, lebih bisa diterima oleh masyarakat, itu dianggap menjadi kunci mengambil hati masyarakat. Betulkah demikian? Tetap bersama kami di JAK TV.